Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Untuk dapat melaksanakan ibadah suci Ramadan, perlu kiranya kita mengangkat kembali ayat yang cukup populer dibahas pada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya munada, ya panggilan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dihitab oleh Allah dalam ayat ini adalah keyakinan kita, keimanan kita. Jadi bukan status sosial kita, bukan nama kita, bukan pangkat kita, bukan. Tapi hai orang-orang yang beriman. Ini memberi isyarat agar yang menyambut panggilan Allah untuk ditaati itu adalah keimanan kita. Panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa harus berangkat dari panggilan hati. Jadi hati yang terikat dengan keimanan akan menjawabnya dengan tulus ikhlas. Karena berangkat dari apa? Berangkat dari pemahaman bahwa ibadah puasa ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita, mulai dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Ini luar biasa. Nah, lalu selanjutnya, oleh karena itu sekali lagi harus iman kita yang menjawab, bukan status sosial kita. Nah, lalu kita yakini bahwa setiap panggilan Allah, setiap perintah Allah itu kita yakini mesti akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita, asalkan perintah itu dapat dijalankan dengan tulus ikhlas, penuh semangat, penuh gairah, penuh semangat yang tinggi. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, digunakan kata kutiba, bukan wujiba. Padahal kata kutiba itu dari kata kataba, artinya menulis. Lalu mengapa lalu di sini Allah menggunakan istilah kutiba? Ini maksudnya bahwa ibadah puasa itu sudah tercatat sejak dahulu kala sebagai satu kewajiban, dan telah tercatat sebagai kewajiban yang bersifat praksis sejak zaman dahulu kala. Kutiba alaikumus syiyam, telah kewajiban kepadamu berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah kewajiban, telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kamu.
ya, mulai zaman Adam, terus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, untuk apa Allah mewajibkan ibadah puasa itu kepada kita? Tentu bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Lalu kepentingan siapa? Kepentingan hambanya, kepentingan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita melihat, ya, puasa itu sebagai satu kepentingan kita, sebagai kebutuhan kita. Ya. Ya. Kenapa kita butuh? Karena memang Allah telah menetapkan tujuan ibadah puasa itu akan mengangkat harkat dan martabat kita. Apa tujuannya? Dalam ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan dengan puasa yang kau lakukan itu kamu menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, ketakwaan itu adalah, ya, tingkat kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah. Dan ini sudah dijelaskan di berbagai ayat, antaranya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Jadi ketakwaan itu adalah, ya, parameter kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat ini la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kau lakukan itu, ya, dapat mengangkat harkat dan martabat kamu menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sangat baik kiranya kalau ayat ini kita bahas dalam perspektif tafsirnya. La'alla dalam ayat ini menurut tinjauan kebahasaan itu harful tarji wa tawakkul. Makanya biasanya kata la'alla itu dimaknakan, diartikan mudah-mudahan. Nah, gitu. Mudah-mudahan. Alitaraji, ya, itu harapan. Mudah-mudahan dengan kenapa kata mudah-mudahan? Ini artinya kalau kita bicara mudah-mudahan itu sesuatu yang tidak pasti. Bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi angan-angan. Nah, jadi begitu. Ini harus kita pahami. Bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi angan-angan apa yang kita harapkan. Nah, gitu. Jadi la'alla, mudah-mudahan dengan. Karena memang disinyalir juga oleh Nabi. Banyak orang berpuasa, ya, tidak mendapatkan apa-apa illa atas wal juh. Haus, dahaga, lapar. Ya, ini berarti target haqqatu qatih itu tidak tercapai. Nah, oleh karena itu kita dirangsang oleh Nabi, jangan sampai kita puasa tapi tidak bisa. Puasa itu tidak bisa mengantarkan kita menjadi haqqatu qatih, betul-betul, ya, hak takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Lalu yang ketiga, kata kunci yang perlu diketahui, target puasa yang ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini adalah ketakwaan yang permanen. Ketakwaan yang tidak mengenal batas waktu dan tempat. Ya, sebagaimana makanya diperintahkan oleh Allah kepada kita, ittaqullaha haitsuma kunta. Nabi juga menyatakan begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dimanapun kau berada. Jadi ini kata takwa dalam ayat ini bentuknya fi'il mudhari. Ketakwaan yang tidak mengenal batas waktu dan tempat. Ya. Jadi mulai sekarang tadullu ala zamanil hal, zamanil mustaqbal wa istimrar, dan terus menerus sampai kita memasuki puasa insya Allah, ya, tahun depan,
Ya, kalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengikutinya. Ya, jadi gitu. Jadi ketakwaan yang tidak terbatas, ya, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ini memberi isyarat kepada kita jangan sampai ketakwaan itu bersifat lokal gitu. Hanya bisa kita tunjukkan pada saat kita berpuasa. Nah, nanti setelah selesai puasa bagaimana? Nah, kita masuk Syawal itu kan. Nah, Syawal. Ini bulan Syawal itu bulan pembuktian. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita sudah pahami bahwa ketakwaan yang dimaksud oleh Allah sebagai target ideal dari puasa kita itu adalah ketakwaan yang permanen, yang tetap kapanpun, dimanapun, ya, dalam keadaan apapun. Kita harus menunjukkan keistiqomahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Des, dengan demikian, berdasarkan ayat ini, maka ayat ini, ya, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana mensikapi bulan suci Ramadan. Nah, gitu. Ya, apa yang harus kita persiapkan? Ya, tentu banyak, antara lain. Pertama, tadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Jadi hati, pikiran kita yang menjadi sasaran. Supaya apa? Supaya iman kita menjawab ya pertanyaan itu dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Apa yang perlu kita sadari, apa yang perlu kita pahami, setiap perintah Allah itu tidak akan mungkin ya menjatuhkan martabat manusia. Tapi sebaliknya akan semakin meningkatkan harkat dan martabat kemuliaan manusia, ya, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Nah, oleh karena itu kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang ikhlas, gitu. Ya, apa itu ikhlas? Ya, ikhlas dari kata halis. Halis itu artinya suci bersih. Tapi suci bersih tidak ada hubungannya dengan hadas dan najis, ya toh. Ini hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani, ya. Jiwa kita, pikiran kita harus bersih. Makanya harus penuh keikhlasan. Ya, bukan karena siapa-siapa. Karena kesadaran dan keikhlasan. Ini. Lalu yang kedua, ya, ikhlas, ya. Apa yang harus kita ikhlaskan? Ya, iman kita. Nah, karena di dalam hadis Nabi kita ada dua teksnya, ya, sama-sama riwayat Muslim, yang matanya menyatakan man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan penuh perhitungan pertimbangan, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saya tidak sepakat boleh saja orang memaknai bahwa wahtisaban itu mengharap-harapkan pahala, tapi kalau saya tidak, karena kata ihtisab itu artinya perhitungan, pertimbangan, selektif. Nah, jadi begitu. Teks hadis yang lain menyebutkan mangkoma. Nah, siapa yang menegakkan mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman, ini iman. Iman yang didasari dengan keikhlasan. Ya, wahtisaban, ya, dengan sikap selektif. Pikiran juga ini harus berfungsi. Agar kita bisa selektif, hati-hati, waspada. Ya toh, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang melaksanakan ya puasa itu atas dasar iman dan penuh pertimbangan, ini akan ekstra hati-hati ya dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai sikap perbuatan itu mengurangi nilai-nilai puasa kita. Tapi sebaliknya sikap, tindakan, perbuatan kita ya itu memake up nilai-nilai dari ibadah puasa kita. Jadi selektif. Ya, orang yang imannya fungsional
berpikir, ya kata Imam Syafi'i itu fakir qabla al-qawli al-amal. Berpikir dulu baru berkata dan berbuat. Apakah yang kukatakan, apakah yang kuperbuat ini sia-sia apa tidak? Atau menodai puasa saya apa tidak? Ya, atau mengurangi, menghilangkan nilai puasa saya apa tidak? Atau sebaliknya, apakah sikap, tindakan, perbuatan saya ini bisa memake up nilai-nilai ibadah puasa saya apa tidak? Nah, bagi orang yang selektif, tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang lagau, yang tidak berguna, yang akan merusak atau menurunkan nilai-nilai daripada ibadah puasa itu sendiri. Jadi saya pikir begitu. Jadi sikap selektif, ya, ya banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya, toh? Kita ambil satu contoh lah, umpamanya. Nah, tentang berbuka, umpamanya. Ya. Kalau tiba waktu berbuka, selektif. Iman ini harus selektif. Iman itu harus cerdas. Artinya membimbing kita. Di saat kita sudah dibolehkan ya makan minum, artinya membuka puasa kita, harus hati-hati tahan diri. Ya apa yang harus ditahan? Jangan sampai, nah gitu. Ini selektif. Jangan sampai makan minum berlebih-lebihan. Ya nanti kalau berlebih-lebihan, waduh, ya nanti kolaknya 1 mangkok, airnya 2 gelas, belum makan nasi sudah kenyang, perutnya kekenyangan, wah susah bergerak. Nah ini dampak negatifnya langsung bisa kita rasakan. Nah oleh karena ini satu contoh saja. Makanya kalau iman kita selektif itu, oh ya saya makan, saya minum sedikit saja untuk membuka puasa saya. Terus saya lanjutkan dengan sepotong roti atau apalah. Nah gitu. Lalu kita sholat. Nah setelah itu baru kita tambah, ada tahapan-tahapannya. Saya pikir ini sedikit ya, baru bisa saya sampaikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya kita persiapkan hati yang tulus ikhlas dan pikiran yang cermat, selektif dalam mengambil satu sikap dan tindakan, sehingga sikap dan tindakan perbuatan kita tidak mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.